Halo teman-teman semuanya yang lagi pada nonton dari GKD Shouters YouTube channel tentang podcast kita ini. Nggak cuma YouTube ya? Nggak cuma di YouTube Tapi ada pastinya. Spotify. Pasti ada Spotify. Buat yang lagi dengar Spotify, selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang. selamat petang pastinya. Welcome to Shouters And light, Light and to Your Fan. your fan. Oke, nah Oh, tunggu bentar. apa tuh? Kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Masa kita nggak berkenalin diri nih? Gimik. Oke. Kenalin, nama gua Sambang dan partner host gua. Ya, nama gue Ino. Kita mau ajak teman-teman buat dengerin di sesi kedua ya. Sesi kedua, episode kedua. Shouters and Light. Oke. Ngomong-ngomong, lu udah nonton belum? Udah nonton banget gue episode yang pertama kan? Udah ya? Udah. Siapa narasumbernya? Evangelis Bernard Parlaungan. Ngetes, siapa tahu lu nggak tahu. Nggak mungkin. Oke, itu seru banget. Seru Jadi, banget. Yang Shouters and Light pertama itu ngebahas tentang pilar-pilar GKD, awal mula GKD Shouters, terus ada juga yang menurut gue menarik banget. Jadi Evangelis Bernard Parlaungan itu bahas tentang Holidas. Holidas, iya bener banget tuh. Jadi ini sedikit ya mungkin ya. Holidas itu salah satu dari berbagai macam manifestasi Roh Kudus Ya. yang berbentuk apa ya, glitter atau Holidas kayak berarti debu-debu suci gitu ya iya, kan. Itu kemarin Evangelis Bernard itu ceritain ada yang dari tangan dan segala macam gitu. Itu keren banget sih dan itu meneguhkan gua. Yoi. Gua kan ngedengerin juga Tapi itu baru awal-awal dari GKD Shouters ya. awal-awal. Awal-awal kita mau ngebahas lagi lebih dalam lagi nih tentang GKD Shouters Bener. gitu ya. Benar. Nah, Benar, Bat. untuk yang kali ini, Shouters and Light kali ini kita mau bahas tentang klub, Wah mantap. pemuridan, Aduh. ibadah, Ya mantap. pelayanan, makan-makan. Mulai weh. Mantap. Iya. Dan yang bahas bukan kita berdua. Ya, iya. Gitu. Kita undang narasumber kita. Narasumber. Sebenarnya nggak jauh. Bener. Dia lagi nunggu aja. Lagi nunggu. Kita Lagi undang apa panggil. nggak? Kita undang apa nggak? Undang dong. Undang ya? Undang. Oke. Langsung Lu yang saja. undang. Sikat. Kita undang langsung saja narasumber kita, Evangelis David Sevenhot. Halo Bang. Halo guys. Halo. Nah, gini, mungkin gua yang akan sedikit ceritain. Silakan Bang. Gua panggilnya Bang David, Kak David, Kak Hot, Bang Hot. Boleh, Bang. Boleh. Oke, Bang Hot ya. Oke. Bang Hot adalah evangelis atau mungkin leaders di GKD Shouters. Benar ya, Bang ya? Iya, benar. Sampai hari ini gue sendiri sangat amat diberkati sama semua firman Tuhan yang selalu dibagikan. Oke, Bang Hot, mungkin langsung aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas awal mula Bang Hot lu join di GKD Shouters dan berbagai macam hal yang terjadi. Nah, lu udah dapat gambaran lah ya. Oke. Mungkin dari Mengenai pertobatannya dulu mungkin ya. Iya. Karena gue dengar gue dapat dari narasumber yang terpercaya gitu ya. Lu itu bertobat pada tanggal 8 Oktober 2005. Betul apa tidak? Iya, benar banget. Benar kan? 2005? Benar kan? Itu Udah bukan waktu yang singkat ya. enggak. Enggak banget. 2005 itu gua masih makan Indomie. Sampai sekarang sih gue masih. Sampai sekarang gue masih. Tahun 2005, 8 Iya. Oktober 2005 Iya. sampai sekarang. Pasti ceritanya panjang banget tuh. Pasti Oke. ada pro kontra segala macam ya kan? Oke. Boleh nggak mungkin Bang Ho ceritain, terserah ya lu mau ceritain dari mana gitu. Cuman mungkin kita mau tahu nih awal banget ceritanya seperti apa sampai lu bisa join ke GKD Shouters. Iya, actually awalnya sekolah gua ya, SMA Negeri 46 ya. Itu kita dilayanin oleh dulu namanya bukan GKD Shouters ya, kalau rekan-rekan cek di episode yang pertama mungkin sempat disebut namanya Forward. Nah, jadi sekolah kita tuh sempat dilayanin dan pada saat itu ada retret dan di waktu itu kelas 3 ya, gua kelas 3 apa ya, dulu masih cawu kayaknya ya, hitungannya gitu. Cawu 1, jadi kita ada retret. Kemudian ketika dilayanin di suatu sesi, gua mengalami Tuhan gitu lah kira-kira. Retret itu kan yang biasanya weekend ya. Ya benar. Rame-rame ke tempat yang agak jauh dari perkotaan kan. Iya, Lalu benar, di situ benar. ada khotbahnya. Nah, sebelum sampai ke situ waktu itu gimana lu bisa join gitu, atau ada yang ngajak atau gimana? Iya, sebenarnya gue diajak oleh, boleh sebut nama nih?
Boleh sebut nama nggak? Boleh. Silakan, ya. silakan. Sebenarnya gue diajak oleh Evangelis Domutua Situmorang. Nah, beliau salah satu orang yang berpengaruh di hidup gue dan rekan-rekan gue dulu, karena kita dijangkau dan kita diajarin untuk kenal Kristus terutama di GKKD Souters. Oke. Gitu. Lalu Bang Domu itu ya, Evangelis Domu. Iya, benar. Ajak lu ya, Iya. join dong ke retret. Iya, Oke. benar. Seru ya. Yoi. Akhirnya lu tiba-tiba ikut gitu. Oh, gue mau ikut nih retret, atau ada kata-kata apa yang disampaikan? Nah, sebenarnya gini, waktu itu retretnya tuh retret sekolah. Jadi gua sebenarnya sama teman-teman Rockris waktu itu kita pengurus gitu, kita yang bikin retretnya. Cuma semuanya selalu disupervisi oleh pelayanan waktu itu namanya Forward ya, Bang Domu dan tim. Nah waktu itu sesinya itu mungkin cukup bukan Korea karena dramatisnya, tapi itu bikin gua bisa ngelihat makna dari hidup gua sampai sekarang. Waktu itu sesinya sesi apa? Sesinya waktu itu hati Bapa. Jadi lagi bahas tentang hati Bapak ya? Iya Super benar. banget, gue suka banget tuh sesi itu tuh. Kayaknya berjam-jam kalau kita bahas itu. Yuh, parah banget. Jangan. Tapi mungkin gini, lu ada pertanyaan? Silakan. Ada. Karena sebenarnya ada pertanyaan yang comes up dari episode yang lalu sih. Karena episode yang lalu itu Evangelis Bernard Parlaungan itu sempat ngebahas tentang PA. Nah, gue pengen tahu lebih dalam lagi nih. Apa sih tuh PA? Karena gue nggak tahu nih. PA itu tuh singkatannya apa dan itu tuh ngapain aja? Gue pengen tahu dong. Itu apa sih bang sebenarnya? Oke. Nah, PA itu apa ya? Sebenarnya nggak macam-macam, hanya dia pertemuan. Nah, cuma yang membuat gua merasa berubah gitu ya adalah proses pemuridannya sebenarnya. Karena PA hanya satu faktor dari pemuridan. Sebenarnya pemuridan itu yang membuat gua dilatih, bertumbuh dan jadi makin kenal Kristus itu sih. Oke. Gitu. Nah, gue ada pertanyaan nih. Jadi setelah lu ikut retret itu, lalu lu di sesi hati Bapak ya, mungkin lu mulai berkomitmen ya, menyerahkan diri lu untuk connected sama Kristus. Lalu setelah itu bridgingnya apa sampai lu bisa join ke yang namanya tadi pemuridan itu? Waktu gue memutuskan untuk bertobat di retret itu, kemudian ya mungkin ini ya karena belas kasihan gitu ya, jadi kita sama-sama kita berempat berlima satu gitu kelompok kita PA itu. Satu kelompok Anak-anak PA SMA 46. iya gitu, Seru. kita mulai dilayanin di dalam yang namanya PA itu pemuridan. Oke. Ini gue ada pertanyaan lagi. Gak apa-apa ya, No? Gak apa-apa. Ya. Silakan. Penasaran gua. Lanjut. Gue tuh kayak pengen diberkati terus gitu. Nah, jadi waktu lu diajak kan, join yuk ke pemuridan. Ya. Itu weekly, activity-nya weekly. Iya. Weekly berarti ya. Iya. Oke. Mungkin di weekend, let's say weekend. Apa yang membuat lu, gue mau ikut pemuridan? Pastinya gue diberkatin, gue punya lingkungan yang memudahkan gue untuk bertumbuh sama Kristus. Gue punya teman-teman yang positif, teman-teman yang selalu encourage gue, dan di pemuridan itu gue juga bukan hanya diberkati tapi gue juga dilatih ya. Gue juga dilatih secara leadership untuk punya hidup yang lebih baik. Keren. Ya. GKD Souters ya ngajak lu. GKD Souters punya bukan program tapi mungkin pilar ya. Iya. Sesuatu yang menegakkan si GKD Souters ini, yaitu pemuridan. Iya, benar. Oke. Anyway, berarti lu bergereja di satu gereja sebelumnya kan? Iya. Oke. Iya. Di gereja yang sebelumnya itu ada pemuridan? Gereja yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, pertanyaan gua nih, kenapa GKD Souters pilarnya pemuridan? Ini teman-teman yang belum tahu atau yang kenapa gue harus dimuridkan ya, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab gitu pasti. Ya,
Karena pasti gue taunya bukan di awal-awal gue bertobat ya. Jadi ketika gue pelayanan, gue masuk ke GKD Shouters, gue belajar bahwa gereja ini adalah gereja yang punya visi untuk jemaatnya bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Gitu. Oke. Jadi that's why gereja kita membangun semuanya mulai dari pemuridan. Ya. Jadi salah satu pilar yang terpenting Iya. berarti bagi gereja Iya, itu iya, sendiri iya. ya, bagi GKD Shouters. Iya. Nah, membahas soal pemuridan ini nih Bang, Iya. pasti banyak banget nih teman-teman yang bingung kalau PA itu tuh sendiri atau berkelompok sih? Nah, PA itu sebenarnya dua-duanya. Artinya Oh, bisa dua-duanya berarti ya? Bisa dua-duanya. Bisa Oh, private, bisa berkelompok sendiri, gitu bisa ya? berkelompok ya. iya, ada mostly sih dia bareng-bareng ya, berkelompok gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada needs, ada kebutuhan, misalnya ada counseling yang butuh cuma berdua aja, hal-hal yang perlu didiskusiin yang cuma berdua aja. Nah, itu akan ada pertemuan yang satu. Oh, tapi seru banget ya kalau misalnya bisa ngobrol tentang firman Tuhan bareng-bareng gitu Bener kan, banget, bener saling nguatin. Sebelum Bener banget kita, kan? gue juga ada kayak penasaran sih sebenarnya apa yang terjadi di masa-masa pertobatan lo. Tapi sebelum itu gue ada pertanyaan masih soal pemuridan. Ya. Nah, pemuridan itu bisa dilakukan ketika gue misalkan sudah berjemaat di GKD Shouters atau waktu gue dari kecil atau seperti apa? Ya, pemuridan itu hanya ditawarkan gitu ya kira-kira ya. Ditawarkan kepada mereka yang udah udah datang ke ibadah atau ke persekutuan kita gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak ditawarin ke orang yang baru pertama kali datang terus langsung ditawarin pemuridan. Karena di pemuridan itu mungkin lebih deep. Bener, karena pemuridan itu pembahasannya lebih deep, ada pelatihan juga, ada teguran juga. Gitu. Kalau di pemuridan tuh boleh nggak sih kayak gue mau bahas tentang hal-hal yang personal gitu? Boleh banget. Justru pemuridan itu wadah yang memang disiapin untuk ngomongin hal yang paling personal. Ini bisa heart to heart juga Heart ya to kan? Heart to heart. Soalnya contoh kayak brother gue yang ini nih, gitu. Iya, gue pribadi brother konseling Ino. Bang. Oh iya. Gitu. Oke. Perlu banyak, ya lu tau lah. Abis ini ya, no ya. Boleh abis ini. Abis ini. Bisa banget, bisa join. Join untuk pemuridan. Iya, Mau iya, kan? iya. Ya. Iya dong. Yes, asik. Oke. Oke, ini kan tadi kita udah ngebahas tentang pemuritan Ya. segala macam kan. Ya. Nah, tapi ada satu hal lagi nih yang gue masih agak rancu. Gimana cara bedainnya? Soalnya ada PA dan persekutuan. Ya. Nah, soalnya kan kalau PA kan tadi bisa private sama berkelompok. Sedangkan kalau persekutuan itu kan pasti berkelompok. Nah, bedanya tuh apa? Karena bisa sama-sama berkelompok kan. Kalau persekutuan itu skup yang lebih besar. Materinya, pembahasannya, diskusinya pun lebih general Lebih ya. general. Lebih general Oke. gitu. Jadi untuk hal-hal yang lebih private itu pasti bahasnya di pemuridan. Oh, iya iya. Oke. Berarti di persekutuan kita juga bisa kesaksian gitu-gitu kan? Bisa banget, Karena- bisa Karena banget. gini sih, kayak gue ngelihat banyak rekan-rekan seiman tuh yang waktu di persekutuan ya mereka bisa ketawa segala macam, tapi sebenarnya ada hal yang kayak mereka mau ceritakan. Ada yang nggak bisa dikeluarin gitu Iya, ya. dan nggak bisa diceritakan ke semua netizen Netizen, Kristiani yo. gitu. Netizen Makanya yang ada budiman. pemuridan ya. Iya, iya. Mantap, Oke, mantap. dan pemuridan persekutuan itu jadwalnya sama ya? Seminggu satu minggu satu kali. Iya, benar. Jadi kalau di kita itu pemuridan itu dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Cuma seminggu 2 kali itu bukan cuma itu gitu konteksnya, tapi konteksnya seminggu sekali kita ngobrol bahkan tiap hari gitu dengan pembimbing kita. Kalau persekutuan sebutannya apa kalau di GKD Shouters? Nah, kalau di Shouters itu sebenarnya ada 2 ya. Ada
persekutuan yang disebut klub, ada persekutuan yang disebut hope. Oke. Kalau Maksudnya ada artinya dong. iya, Oke. iya. Kalau klub itu persekutuan yang dimiliki oleh Ministry Youth, Oke. college, mahasiswa ya, Mahasiswa. dan profesional. Profesional. Pengusaha, Kalau kayak bro karyawan gua pengusaha. ini masuknya kemana? Nah, tergantung kalian jenjangnya di mana nih, Saya kerja. masih mahasiswa. berkuliah, saya masih berkuliah. Oh, masih kebetulan kuliah. ya. Oke, College. oke. Gitu. Kayak gue punya sepupu masih SMA, berarti masuknya ke Ke youth ya. Youth. Ke youth. Oke. Jadi setiap jenjang kita sudah siapkan lingkungan dan wadah yang mendukung. Oke, kalau Ya. hope Kalau hope itu sebutan persekutuan untuk pelayanan family atau keluarga. Oh, berarti semua Bokap udah nyokap, ada. bro. Semua tuh udah ada, mulai dari yang anak-anak SMA sampai yang orang tuanya Iya. pun udah di provide gitu ya. Benar sama gereja banget, ini. benar banget. Keren, Jadi semuanya bertumbuhnya tuh nyambung gitu. Benar. ada lagi gue pertanyaan. nih. Silakan. Lu mau nggak jabarin? Karena kan gue akan invite sepupu gue, Iya, lu iya. juga akan invite Teman-teman kampus gua juga pastinya. Kalau di ministry yang tadi lu sebut youth itu, Ya. di persekutuan youth itu range umurnya, ya kan? Iya, range Iya. umur kan mengenai range umur. Punya adik sepupu, Benar, benar, dan benar. teman-teman kuliah lu. Ya, kalau youth itu range umurnya SMP ya, berarti SMP. SMP sekitar 13, ya sekitar 13 Sampai- sampai SMA ya 17, 18 gitu. Oke. Gitu. Berarti setelah itu masuk ke jenjang College ya, mahasiswa benar, ya, mahasiswa. semester Ya. 1 sampai semester akhir. Ya benar. Oke, setelah itu mulai jadi karyawan, masuk ke Ke profesional. profesional. Oke, Sampai mereka menikah ya. menikah. Ya, baru mereka masuk ke wadah yang namanya Lengkap. family. Lengkap banget. Parah, lengkap banget. Lengkap. Ya. Nah, Nah, gua ada pertanyaan. gua tunggu dulu nih. Gila sweet. Ya, gua dulu. Oke. Tadi mengenai klub persekutuan, kan kalau orang dengar persekutuan tuh kayak gambarannya, oh kita bakal praise and worship bareng, kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, haleluya. Amin. Gitu ya, amin gitu kan. Kita kesaksian bareng. Apakah kegiatannya itu cuma selingkup itu aja, cuma nyanyi-nyanyi doang, atau kita bakal hangout bareng atau gimana? Ya. Nah, jadi persekutuan itu kita sebenarnya nggak monoton hanya ibadah gitu ya, hanya nyanyi aja, sekalipun itu juga ada gitu ya. Ada pelayanan firman juga ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita jalan bareng. Oke. Kita melakukan aktivitas bareng-bareng, kita ada mungkin masak bareng, Nah, itu seru tuh. makan bareng. Seru tuh. Kalau Benar. masak mau makan gue seru tuh. Benar banget. Nah, di klub ini atau di Hope ini unsur itu sangat banyak gitu. Jadi Oke. ini wadah yang dinamis untuk komunitas bertumbuh. Jadi relate ya Relate banget. sama apa aktivitas mereka ya. Iya, benar. Yang remaja ketemu sama aktivitas remaja, cuman ada firman Tuhan ya. Benar Begitupun banget. juga begitupun juga dengan yang mahasiswa, profesional dan yang keluarga ya. Benar banget. Karena setiap orang pasti butuh teman, gitu ya. Nah, di luar sana itu ada banyak jenis komunitas sebenarnya. Tapi kenapa kita sediain komunitas yang namanya Hope atau klub? Karena kita pengen make sure bahwa semua jemaat yang ada di Souters itu bertumbuh, itu kenal Tuhan, dan mereka juga diberitakan firman Tuhan yang benar. Oke. Nah, berikutnya kita mau bahas nih, No, tentang seseru apa ibadah di GKKD Bener Souters. banget. Dari tadi kita Tapi gereja-gerejanya aja sebelum ya kan. ngomongin yang seru-seru, gue tuh dari tadi udah kepikiran. Gue mau tanya dong, bagaimana lu mengalami hari-hari setelah pertobatan? Nah, cuman dengar-dengar semua itu kan nggak berjalan mulus ya. Gitu. Nah, gue mau tahu nih, Bang Hot, pro cons dari keluarga lu ketika lu mulai memutuskan untuk pertama bertobat, yang kedua mulai melayani. Ada ya pasti ya. Ada. Ya, waktu itu kan awal-awal bertobat mungkin mulai sibuk gitu ya. Mulai sibuk, mulai kebanyakan ngomongin firman Tuhan gitu. Terus ya mulai
ada suara-suara di malam hari yaitu berdoa gitu Berdoa, kan. ya. Jadi kok ada nyanyi lagu gitu, mungkin orang-orang di rumah. Berarti keluarga lu cenderung apa ya? Nggak setuju gitu. Iya nggak setuju. Ada Boleh nggak kalau penolakan gua lah. sebut nggak setuju atau mungkin apa? Sesuatu yang lain gitu. Iya, mereka menyatakan nggak setuju sih, tapi gue percaya sebenarnya itu karena mereka melihat sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru aja mereka Karena lihat. kayak lo tadi ceritain kan, memang background dan gereja lu sebelumnya Iya, adalah gereja yang mungkin tradisional kayak Iya, gitu ya. iya. Oke. Dan mungkin gue dengar dari narasumber terpercaya juga nih, dari sumber terpercaya. Ada nih ya agent kita ya? Ada agent kita yang menjelajah sampai ke ujung bumi gitu. Waduh. Nah, dengar-dengar nih Bang Hot itu ditolak karena dia kebanyakan pelayanan. Kebanyakan pelayanan. Apa? Gitu. Gara-gara pelayanan Tapi itu benar. Maksudnya keluarga lu sampai apa? Mungkin lu pernah mengalami sesuatu gitu. Masa sukar mungkin yang kita sebut ya. Masa krisis mungkin. Masa Iya. sukar. Sebenarnya ada dua momen ya yang gua sendiri merasa ini paling sukar gitu. Yang pertama adalah waktu gua pulang dari waktu itu kita habis doa semalaman gitu ya, kalau nggak salah. Ini beberapa waktu setelah pertobatan Iya, betul. 8 Oktober itu. Iya betul. Jadi beberapa bulan setelahnya gua ikut satu doa semalaman gitu, dan ya pulang pasti bukan sore gitu ya. Namanya doa Pagi gitu ya. Bukan malam gitu. Namanya doa semalaman ya. Nah. Kalau pulang sore namanya doa Doa Sesorean. sorean. Iya, Oke. benar. Nah, terus gua ya pulang, dan orang tua gua ya gua tahu karena sayangnya mereka ya sama gua. Iya. Jadi mereka merasa ini apa-apaan nih gitu kan. Jadi mereka melihat itu sebuah pelanggaran gitu. Itu melihat sesuatu yang memang kurang pantas gitu. Sehingga di hari setelahnya gua dalam tanda kutip disidang lah bersama dengan pemimpin gereja lama gua. Ih, serius? Ya gitu. Oh. What are you Kaget gua. doing gitu. Kaget gua. Gitu. Kok boleh pingsan nggak? Syok Di sidang gitu. Karena ya something new ya. Iya benar gitu. Itu momen pertama. Gua perlu cerita nih momen keduanya nih. Boleh. Boleh. Boleh lah ya, boleh Waktu tempat dong. kami persilahkan gitu. Lu mau minum apa yang lain apa? Indomie goreng. Nanti ya Bang. Tolong. Seru, Oke. itu sudah. Nah, jadi momen keduanya adalah waktu gua kuliah di semester kalau nggak salah 4 gitu ya. Jadi di saat itu IP gua adalah IP terendah gitu. IP terendah. IP terendah gua nggak perlu disebut angkanya ya. Boleh nggak tuh? IP Oh, terendah itu berapa sih sebenarnya? Oke. Anggaplah sekian lah ya. Ya, IP terendah gue itu 2, Oh, 2, oke. 9. sedikit. Oh. Komanya sedikit ya? Komanya Siap. sedikit. Oke, oke. Gitu. Terus, Bang? Jadi hampir 2. Nah, jadi di saat itu gua sempet hampir nggak di supply uang kuliah. Oh. Gitu. Jadi udah pelayanan aja gitu ya, nggak usah kuliah lagi, karena ngelarang gua pelayanan udah bertahun-tahun yang lalu, dan gua nggak berhenti juga gitu. Jadi sekarang Dan- yang dilarang tuh udah nggak usah kuliah, bukan udah nggak usah pelayanan Dan gitu. nada larangannya nggak kayak kalau kata gua agak lembut kan ya, udah pelayanan aja, nggak kayak gitu ya. Nggak Lebih kayak gitu. powerful ya. Ya lebih powerful. Pelayanan aja kamu, kayak gitu ya. Ya gitu. Dan tapi puji Tuhannya ya memang gue merasa cukup down waktu itu. Ya. Kan masa sih kuliah gue harus berhenti di sini? Katanya Tuhan menyertai gue dan lain sebagainya gitu kan. Terus apa yang gue lakukan? Gue ke kampus. Gue mulai cari beasiswa dan gue ketemu. Ketika gue apply beasiswanya, Ya. puji Tuhannya gue dapet sampai Oh. sisa semester gue bisa di beasiswa ini. Keren
Anyway, Apa ini tuh? gue mau sedikit ceritain ke semua teman-teman tentang lo, boleh dong? Boleh lah. Nah, Bang Hot ini sekarang adalah mengajar, Oh, sebagai ya, pengajar. guru di salah satu sekolah internasional ya. Pengajar ya, bukan penghajar. Oh. Lo adalah guru di salah satu sekolah internasional, Ya. lulus dari Universitas Indonesia Universitas Yellow Jacket ya. Iya, iya. dengan predikat Lulusan terbaik katanya. ya banyak lah kalau gua jabarin semua prestasinya itu luar biasa. Betul. Dan satu lagi, kalau tadi kita dengar Bang Hot sempat dilarang, mungkin sometimes pasti ada argumen ya sama orang tua Benar, ya benar segala banget. macam. Dan sekarang Bang Hot ini salah satu mungkin kalau di keluarganya berkat. Karena gini, karena gue sering banget setiap kali WhatsAppan atau berkabar sama Bang Hot lagi acara keluarga, lagi ngumpul sama keluarganya, keluarga besar ya, khotbah pasti ya, Pernah. Iya, iya. gitu. Jadi lu Berarti dan bener gua banget ya. diberkati ya. Bener banget, satu orang diselamatkan, Seisi seisi keluarga. rumah juga diselamatkan. Keren. Nah, tadi kita udah bahas tentang pilar-pilar kayak tadi. Tadi kita udah bahas Pemuridan. tentang penguridan. Terus Terus ada pelayanan kan tadi, pelayanan, sama tadi persekutuan. Iya. Nah, Ibadah, ibadah nih, ibadah minggu. ibadah minggu nih. Satu lagi. Apa tuh? Apa tuh Bang Hot? Apa Bang yo? Hot kasih gua. Satu Jangan lagi kita itu nggak ada yang preach tahu. the gospel. Preach the gospel. Iya, penginjilan. Kita juga Penginjilan. udah bahas ya. Tadi ada yang datang ke sekolahnya Bang Hot, Mhm. preach the gospel, Preach the gospel. sampai Bang Hot mau join dan bertobat ya. Nah, yang belum kita bahas adalah ibadah. Mhm. Iya. Ibadah GKD Souters yang sangat amat santer. Santer diberitakan Iya. gitu ya kan. Ini waktu gua tahun 2010 denger ibadah GKD Souters itu kayak, wih, ibadahnya keren banget. Iya. Nah, lu kan mungkin di situ adalah apa ya? Orang terkeren lah di zaman itu. Waduh. Gitu. Gue salah satu yang dibimbing sama Bang Hot. Lu bisa ceritain nggak sedikit dan sesingkat mungkin tentang keseruan ibadah GKD Souters? Nah, di ibadah GKD Souters itu tempat dimana kita celebrate, tempat Oke. dimana kita bisa ngerayain apa ya, kebaikan Tuhan, ngerayain bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ngalamin mujizat sehari-hari gitu. Dan pastinya apa ya, kita ngerayainnya tuh nggak sendiri, Ya. kita ngerayainnya bareng teman-teman Rame-rame. kita ya. Wow. Bareng teman-teman kita yang kita tahu kita tuh bertumbuh bareng-bareng, Iya. kita tuh saling support bareng-bareng. Keren, That's why itu sukacitanya luar biasa tuh. Dan yang makin bikin seru lagi adalah di ibadah GKD Souters itu ada banyak pelayanan, ada banyak divisi yang bikin ibadah ini makin meriah dan bikin kita tuh look to Jesus. Oh, banyak divisi ya? Ya, gitu. Mungkin salah satu lalu bisa sebutkan yang Kita ada divisi event organizer, kita Itu. ada divisi usher yang menyambut, kita ada divisi videographer gitu ya, Videographer. yang ada di belakang kameramen. Resume ini ya? Iya, benar. cocok banget buat bro gue nih. Oh gitu ya. Nanti ya. Videographer. Boleh. Tapi Siap. jangan lupa PA-in dulu. Oh iya benar. Ajak ke persekutuan, baru ajak pelayanan. Abis itu kita ngobrol. Siap, nanti ya. kita ngobrol di belakang lah ya. Iya. Siap. Banyak Sambil yang mau diceritain soalnya. Iya, Ya lu sambil- tau lah anak-anak muda zaman sekarang. Nice. Perlu Gue banget. pura-pura nggak denger deh, gue pura-pura nggak denger Anak deh. muda zaman sekarang tuh perlu Yesus. Oh iya benar banget. Aduh. Nah, Nah, terus ada banyak divisi multimedia Oh. gitu kan. Ada yang pastinya praise and worship team, WL, singers, pemain musik, ada tim lighting, help, soundman yang bikin ibadah kita jadi makin rame Gua banget. soundman banget loh. Oh, soundman banget ya. Iya. Boleh. Habis ini ya. ini sekalian promosi diri Iya ya. dong. Oke, ya kan? oke. Siap. Dia aja mau pelayanan, gua kan juga. Iya, oke, lanjut, Bang. benar. Nah, jadi ya itu yang bikin ibadah kita sih dinamis sekali gitu Iya, ya. jadi seru ya. Jadi seru banget. Jadi nggak cuma dengerin firman Tuhan aja, tapi Iya. bisa share berkat dengan talent yang kita punya ya. Iya, benar.
Iya. Nah, kan kita tahu nih semuanya nih. Ini kan kita lagi ada di masa pandemi gitu ya. Benar. Yang semuanya itu semua dibatasi gitu. Untung makan gue nggak dibatasin. Oh iya, Untungnya jangan gitu ya. Jangan. Nah, untuk ibadahnya sendiri itu tuh ada sesuatu yang barukah selama masa pandemi ini atau gimana tuh? Nah, jadi selama masa pandemi ini, rekan-rekan yang nonton di podcast dan YouTube juga, kita tuh ibadahnya online di channel GKKD Shouters. Channel yang sama ini YouTube juga ya. berarti Channel ini. GKKD Shouters ya. Bener banget. Kalau mau dengerin ibadah minggunya, nonton ibadah minggunya bisa di situ ya. Bisa di situ, langsung aja buat yang baru pertama kali mungkin bisa langsung subscribe ya. Langsung di subscribe tuh ya. Subscribe sekarang juga. Sekarang. Gitu. Terus loncengnya jangan lupa ya. Loncengnya jangan. Iya. Ngomong-ngomong berarti kalau gua mau jadi soundman, Ya. Untuk setelah melayani gua, gitu ya. Setelah gue ikut persekutuan, bisa langsung jadi soundman. Maksudnya gue mau melayani udah gak sabar nih. Asik. Kesel ya. Nah, untuk melayani kita punya satu tahap Ya. yang namanya School of Ministry. Sound. Sekolah pelayanan gitu ya, School of Ministry. Jadi untuk seseorang masuk melayani, proses School of Ministry itu perlu diselesaikan gitu. Oke, jadi Karena di buat- sini kita diajarin basic untuk kita melayani. Berarti selain kita mau melayani, kita juga dikasih tahu ini loh Lu- dasarnya supaya lu Iya. melayani gitu ya. Nah, jadi Benar. nggak salah kaprah dong. Benar. Oke. Keren, gue setuju tuh. Banyak pertanyaan gue ya. Banyak sebenarnya nih. Yang ada di otak gue juga tuh banyak banget, men. Oke. Penginjilan GKD itu kayak gimana sih? Berarti ini kita masuk ke pilar berikutnya ya, yang preach Penginjilan. the gospel itu Iya ya. dong bro, penginjilan kita lagi bahas. Benar. Iya. Serius. Oke. Nah, penginjilan kita itu Mungkin yang lu pernah alamin deh. Iya, gue pernah lebih banyak ya. Kalau gue itu penginjilan man to man, gitu ya. Jadi gue ketemu orang dan gue injilin. Tapi di GKD Shouters sendiri kita banyak menginjili firman Tuhan katakan dari Yerusalem, gitu. Jadi dari marketplace kita, dari keluarga kita, start dari rekan-rekan sekolah mungkin. Dari Orang rekan-rekan terdekat kita berarti iya ya. benar, rekan-rekan di kantor kita atau orang-orang yang kita temui di kampus. Yang paling penting adalah menceritakan kebaikan Tuhan ya. Benar banget. Mau dengan cara traktir apapun, tapi yang pasti GKKD Shouters selalu mengajak semua pelayan jemaatnya untuk penginjilan ya. Benar banget. Itu yang selalu di encourage, itu yang selalu di apa ya namanya, diinspirasi di gereja kita gitu. Itu selalu ngingetin gue sih loh, sama orang-orang yang nginjilin gue juga. Oh, gue jadi keinget sama dia ya. Jadi kangen. Canda. Berarti Termasuk banget juga. Waduh. Berarti di penginjilan ini dari GKD Shouters ini ada tim khusus kah? Atau gimana nih? Nah, sama seperti yang tadi gue bilang, jadi sebenarnya gak ada tim khusus, tapi sebenarnya penginjilan yang kita lakukan itu adalah setiap kita sadar betul bahwa kabar baik, Ya. Injil kasih karunia yang diberitakan ke kita itu terlalu mahal untuk kita simpan sendiri. Simpan sendiri. Jadi dasarnya kasih ya, kasih yang udah meluap. Benar. Dan meluap itu banget sebenarnya nih. itu nggak ada rumusnya ya penginjilan ya. Nggak ada rumusnya. Yang penting lu menceritakan kebaikan Tuhan Benar. dimanapun ke siapapun ya. Benar. Dengan cara apapun sih ya. Iya, benar. Sebisa lu gitu ya. Benar, terutama start dari Yerusalem kita, Keluarga, untuk orang-orang iya. terdekat Lingkup kita. kita yang paling Lingkup kecil ya. paling dekat gitu. Oke, gue ada pertanyaan. Gue baru mau ngomong gue mau nginjilin teman-teman kantor gue. Mantap. Oke, gue ada pertanyaan nih. Ini kan tadi kita udah ngebahas tentang gereja, penginjilan, dan pilar-pilarnya itulah ya. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya ya? Segmen berikutnya. Ini pertanyaan terakhir dari segmen ini nih. Terakhir banget. Gue masih ada pertanyaan emang lo. Nggak fair banget kalau misalnya kita udah denger nih segala macam, tapi nggak tahu tempatnya di mana. GKD Shouters tuh di mana? Itu udah di sih? mana sih? Soalnya denger-denger dulu itu ada di TB Simatupang. Wah. Dulu tuh 2010 ya. Pernah. Nah, mungkin cepat deh. 2010 di TB Simatupang. TB Simatupang. Lalu kemudian kita pindah ke
gedung mini teater dan Teater. kita buka pelayanan orang tua juga di Bintaro. Oh. Oh gitu. Jadi dahulu itu yang anak-anak muda sama yang orang tua itu dipisah berarti Iya, ya. benar. Anak muda di Di- mini teater. Kebanyakan di mini teater. Kebanyakan. Oke, lalu yang keluarga di Bintaro. Bintaro. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita memutuskan untuk Map. efisiensi gitu ya. Ya, jadi kita punya satu tempat untuk kita sama-sama nih. Oh, oke. Pelayanannya juga bareng-bareng, semua resource juga jadi bareng-bareng di GKKD Southers di Jars of Clay. Jars of Clay. Jars of Clay Hall. Gua kalau mau ngajak temen gua Sherlocknya apa ya? Triggernya apa ya? Ada. Location, iya. Ada. Jadi kita tinggal buka maps, Ya. ketik aja Jars of Clay Hall. Oh, Nanti di Jars situ of langsung Clay Hall. keluar jalan Wahid Hasim dan seterusnya. Oke, di situ. Itu pastikan itu di Bintaro bukan di Los Angeles. Mantap. Ada yang di Los Angeles ya. Nah. Tapi ada yang saking semangatnya dia. Oh, Ke Los Angeles, sikat Langsung pesan sikat. tiket langsung Beli ya? ke Los Angeles. Ada yang kayak gitu. bukan di sana. ya. Iya. Kita di Bintaro, Tangerang Selatan. Gitu. Soalnya ada gitu nelfon gue udah di Los Jars Angeles of Clay nih. udah nih. Coba lu share lu Los Angeles. Waduh, salah. Mantap. Bukan. Jangan yang di Bintaro ya. Yang di Bintaro. Oke. Oke, ini kan tadi kita udah banyak banget nih pertanyaan. Ya. Kita mau relax dulu, relax. Pemanasan. Kita mau Bukan relax ya. Apa tuh? Bukan relax ya. Relax ya. Relax. Biar asik aja Oke. gitu. Kayak yang minggu lalu. Ah, Iya. minggu lalu juga ada tuh. Apa host yang satu itu? Yang dua. Yang dua. Iya. Mereka ada game. Ada game. Namanya Jangan cepat. apa tuh? Ya, lu nanya gue juga. Jangan cepat itu singkatan Bentar, sebenarnya. Apa tuh? Oh iya benar. Tahu gak? Sebelum kasih tahu jawabannya. Apa tuh? Jangan cepat. Apa ya? Apa sih? Asik. Pura-pura nggak tahu dia. Jangan cepat itu. Apa? Apa tuh? Jawab dengan cepat. Gitu. Jadi intinya jawab jangan cepet-cepet. Jawab jangan cepet-cepet. Iya, bingung kan? Ini tuh emang segmen buat mind blown aja gitu. Jadi biar lu kayak nggak mau lagi gitu di sini. Oh iya. Oke, lu udah siapin. Gue udah siapin pertanyaannya sesuai dengan latar belakang pendidikannya dia nih. Waduh. Karena kan dibilang lulusan yang terbaik dari The Yellow Jacket University gitu. Yang terbaik atau yang terbalik? Yang terbaik. Ya, ya. Kalau yang terbalik lu wisudanya handstand. Oh iya. Nah, nggak mungkin kan? Gitu. Jadi katanya ini lulusan terbaik matematika gitu Iya. kan. Oke. Tapi kita harus uji lah. Harus uji. Katanya Tapi nggak apa-apa. terbaik, gitu kan. Menang atau kalah, lu tetap anak kesayangan. Amin. Benar. Amin. Lu menang atau kalah, lu harus menang. Gua ini pokoknya. belum Oh iya. Oke. Gue baru denger kesaksian aja udah seru hari ini. Makanya. Gimana kalau gue dimuridkan? Nih gue mau Ayo, ngasih soal muridkan rohani gua. atau Waduh. Oke, kita langsung ke soal Sikat. nomor 1 aja ya. Silakan. Oke, yang pertama Ya. mengenai matematika pastinya ya. Oke. Gua mau tanya soal keling persegi panjang. Oke. Apa tuh jawabannya, Bang? 2 dalam kurung P tambah L. Panjang tambah lebar. Bener gak ya? Teman-teman ngerti gak ya? Tahu gak ya? Oke, jawabannya benar. Oke. Oke ya. Ini biar lebih seru. Lu tanyanya harus cepet dan Oh, lu iya, jawabnya bener. harus cepet. Bener, gua Iya. percepat. Kalau lu selambat itu, Oh iya. dia yang bener jawabnya. Nggak sesuai sama games kita ya. Oh ya, oke. Gue yang ngitung deh ya. Oke, siap. Pokoknya lu nanya, bener, 1, 2, lu harus jawab tuh. Oke. Ya. Ya, Oke ya. bener nggak? Kalau nggak Iya. gua. Langsung ke nomor 2 nih gue Siap ya. ya? Oke. Siap. Oke. 3 detik lo ya. Oke. Lu harus jawab. 1, 2, 3. Kecepatan. Oke, nggak bisa. Oke, Jarak bagi skip. waktu. Oke, yang ketiga. Sip, yang ketiga. Kalau jangan, kalau jangan, ulang jangan, lagi jangan. Oh, ini rumus ya berarti ya? Ini rumus. Ya? Rumus. Kalau volume kerucut Sisi kali sisi sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga pi r kuadrat kali tinggi. Oke. Oke, nice. Lu tahu nggak benar atau salah itu? Tahu benar. Oh, Oke, lanjut. Habis itu rumus trapesium. Rumus trapesium apanya nih? Luasnya berarti ya? Luasnya. Luasnya ya. Setengah alas kali tinggi bagi 2. Oke. Wih, lanjut. Kita mau hitung-hitungan sekarang. Ya. 3.560 ditambah 2.450. Nah,
3.000 ulang. 3560 ditambah 2450. Teto. Gak apa-apa. Susah. Gak apa-apa. Oke deh, gue coba cari yang simpel deh. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, Oke, masih ada. siap. 17 pangkat 2. 289. Wah, cepat sekali. Cepat sekali. Ya. Berarti emang terbukti lah ya. Lulusan terbaik gitu. Yang terbaik. Oh, Tambah-tambahan tuh susah. gue punya fun fact sebenarnya. Jadi tentang background pendidikannya Bang Hot ini dari UI kan, lulusan UI, lulusan terbaik gitu. Tadi lu sebelum fun fact, Hmm? tadi Bang Hot berhasil jawab berapa? Dari Cuma berapa? ya tadi ada berapa sih? Ada 4 ya? 4. Ada 4. Berhasil kejawab 2. 2. Ya 50% lah. Waduh. 50% lah. Tapi itu nggak akan Masih- mengurangi kredibilitas lu di sekolah internasional kan? Tenang aja, tenang. Nanti kita asut lah anak-anaknya. Enggak. Nah, fun fact-nya ini, Oke. dengar-dengar Bang Hot itu lulus dengan yang terbaik gitu ya, dengan predikat yang terbaik dan dia bikin rumus. Bikin rumus. Oh. Gua bikin telur aja gosong. Ini bikin Apalagi rumus. bikin rumus. Nah, Jangan. Tapi kalau lu bikin telur gosong, jangan-jangan bikin rumus lu berhasil. bener juga. Iya. Wah, Makanya lu harus di-PA-kan. Biar Nah. dengar semua yang baik. Asik. mantap. Mantap. Lagi ke situ ya. Lanjut. Nah, fun fact-nya ini nama rumusnya itu rumus cumi-cumi. Nah, Cumi-cumi. coba dong Bang, jelasin apa sih itu rumus cumi-cumi? Jangan panjang-panjang Bang, 1 menit aja. Soalnya gua ada pertanyaan nih dari netizen. Nah, iya bener, netizen udah gitu banget ya. Sorry ya No. Sorry ya Bang. Apa-apa. Silakan. Silakan Bang. Rumus cumi-cumi supaya kalau gua lapar gua bisa tinggal masak cumi-cumi. Tapi itu nama skripsi lu, rumus cumi-cumi. Ya benar. Jadi gua tuh bikin skripsi di di major yang namanya matematika murni. Itu kita punya mata kuliah yang namanya teori graf. Oke, Nah, teori graf. itu kalau gue jelasin apa itu teori graf mungkin terlalu lama, tapi aplikasinya itu bisa dipakai untuk manajerial, Oh. untuk ngatur jadwal penerbangan, Oke. gitu, dan untuk ngatur lalu lintas, bagaimana Ya. Aduh, jadi mau ketawa gak? Mengoptimisasi sesuatu. Oke. Gitu. Berarti rumus itu dipajang di Ini ya, haus ya, habis dengerin. Minum Bang, silakan. Berarti rumus itu dipajang ya? Dipajang. Dipajang. Nah, puji Oke. Tuhannya dimasukin juga ke jurnal. Jadi kalau lu datang ke UI, lu dapat karcis parkir kan, itu ada. Rumusnya, Waduh. rumus cumi-cumi. Waduh, mantap. Oke. Gue ada pertanyaan dari netizen. Ya. Kita masuk ke pertanyaan netizen berarti nih ya. Iya. Siap. Oke. Lo ajarin lo. Oke. Tiba-tiba punya Siap. pertanyaan. Oke, gue bacain pertama ya dari netizen ya. Yang pertama, gimana sih sistem PA-nya Souters? Apa bahannya? Itu cross gender atau enggak? Nah, jadi Cowok cewek gitu boleh nggak? ya, jadi di Souters itu kita dimuridkan mostly dengan gender yang sama, gitu ya, mostly dengan gender yang sama, dan kita bahan PA-nya itu pasti based on grace. Berdasarkan based kasih karunia gitu. Kita punya bahan yang bisa ada 2, satu bicara tentang kasih karunia, satu bicara tentang karakter. Oh, belajar tentang karakter juga berarti ya? Iya, Gimana benar. membangun. Benar. Oke. Nah, ada juga nih pertanyaan dari netizen yang lain. Gitu. Nah, gue harus lihat Instagram. Silakan, Gua di silakan. Instagram nanyanya. Oke. Gimana caranya buat pemuridan? Gimana caranya? Ya, biar bisa Supaya dia pemuridan. join pemuridan. Dia mungkin nggak ya. tahu nih siapa yang bisa mempeakan gua tuh kayak gitu. Oke, gini. Kalau rekan-rekan baru join ke GKD Souters, baik itu ke ibadah atau diajak ke klub, Ya. gitu ya. Ketika rekan-rekan setia gitu ya, misalnya 3 kali, 4 kali gitu ya, pasti pembimbing PIC akan nawarin Anda untuk mau nggak di PI, mau nggak bertumbuh lebih dalam. Oh, I see. Gitu. Berarti ada Komitmen ya? Tanya dulu berarti ya komitmen itu ya. Benar. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari netizen lagi nih. Iya, oke. Netizen. Nah,
kan ini soal PA nih ya kan, soal pemuridan. Nah pemuridan ini tuh harus yang dekat rumah atau kita bisa pilih di mana aja? Nah, kalau pemuridan itu tempatnya ya berarti ya. Tempatnya kita sebenarnya bisa lebih fleksibel ya, bisa janjian di mana tempat yang kira-kira mudah buat semuanya gitu. Oh. Berarti tergantung kesepakatan kita aja berarti ya. Bener, tapi jangan sampai mudah buat misalnya anggota Appointment gitu pemuridannya, tapi KKPA-nya nggak bisa datang karena muridnya ada di Los Angeles tadi gitu kan. KKPN-nya Los Angeles. Oh iya Itu benar. temen gue masih di Los Angeles. Oh, Belum gitu. pulang sampai sekarang. Ya ampun, bener-bener. Kira salah itu. Just of Los Angeles. Gue ada pertanyaan lagi nih. Oke. Iya. Masih boleh ya? Boleh, masih boleh, masih Oke. boleh. Ada lagi yang nanya, boleh nggak kalau misalkan ikutnya klub aja deh atau ibadah aja gitu? Sebenarnya boleh ya, boleh. Tapi gini, untuk bertumbuh secara maksimal, kita udah siapin resepnya tuh 5 pilar ini. Dengan 5 pilar ini pasti setiap kita itu bisa bertumbuh secara maksimal ke hidup yang lebih baik pastinya. Bukan sekedar template gereja gitu ya, tapi bertumbuh jadi orang yang lebih baik, lebih berguna, jadi berkat buat banyak orang. Bertumbuh bersama di GKD Sotas. Benar. 5 pilar tadi 5 tuh. pilar yang tadi. 5 pilar yang tadi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada. Masih banyak nih. Netizen banyak banget emang excited banget. Lu nggak buru-buru kan? Boleh Enggak excited. buru-buru. Jadi pas gue baca pertanyaannya itu kayak wah ini pasti orang pengen banget melayanin nih. Soalnya dia nanya kalau misalnya dia mau ngelayanin terus pengen ikut klasom itu tuh ada syaratnya atau enggak? Nah, untuk seseorang ikut klasom pastinya mereka sudah komit ya, udah komit untuk ya 5 hal tadi gitu, komit untuk ikut, dia dimuridkan, dia komit untuk persekutuan, ibadah, penginjilan. Pertanyaan terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih ada sekitar 18.600 gitu pertanyaan. Masih banyak banget. Iya, di Banyak banget email yang masuk gua kita tuh. semua, Waduh. Banyak banget. MIRC. MIRC siap. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan teman gua, Ya. waktu itu sempat nanya juga langsung ke gua, bro, Ya. mau dong kampus gua atau kantor gua itu dilayani juga gitu. Jadi ada yang melayani, memberitakan kebaikan Tuhan di marketplace mereka. Nah, rekan-rekan yang kampusnya atau kantornya mau dilayani, silahkan langsung DM ke Instagram GKKD Shouters dan pastinya itu bakalan dihubungin ya, dihubungin. Tadi kita udah bahas sama-sama bahwa ada wadah-wadah yang memang dikhususkan untuk jenjang-jenjang mahasiswa misalnya atau Mahasiswa bisa kantor. langsung ke college gitu Iya, kan, dilayani sama benar. college. Terus yang orang kata berarti ke profesional berarti ya dilayani ya. profesional, benar. Gitu. Pertanyaannya cukup banyak, tapi sayang banget kita cuma bisa jawab ngasih pertanyaan beberapa aja gitu ya kan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh dijawab di IG-nya ya di Shouters mungkin. Boleh, ya. Gitu. boleh. Bisa juga komen ya Komen di YouTube kita. YouTube kita. atau di IG kita tadi ya. Bener banget. Nah, sepertinya kita tuh sudah ada di ujung apa? ujung acara Apa? acara Shouters Live. Panjang ya. Bener. Ini kayak ngomong ulang dari awal lagi. Iya, nih, makanya. gitu. Kita udah bahas tentang semua kegiatan di Shouters, cerita dari narasumber kita yang Narasumber keren-keren. kita. GKD Shouters banyak banget kegiatannya, ada klub pemuridan, lalu nggak cuma itu, bisa melayani. Kayak lu Bener rencana banget. mau melayani? Gue melayani di videographer pastinya. Gua karena di gua suka soundman, video. buat para soundman, ayo join ke GKD Pada videographer, ayo. Lalu Sini. yang weekend bingung, galau mau ngapain, bisa ya kan? join ke persekutuan-persekutuan yang ada di deket rumah Bener banget. kalian ya. Bisa langsung komen atau enggak bisa kontak siapapun yang kalian kenal di GKD Shouters. Mungkin sama di IG kita ya. Langsung Di ke IG GKD aja Shouters mungkin ya. Biar Komen langsung diarahin segala gitu. macam kayak gitu. Sama satu lagi, Apa tuh? kita mau say thanks. Say thanks buat narasumber kita ya pastinya. Buat gua dong. Oh, oke, siap. Bukan lah. Buat narasumber kita. Buat Udah narasumber kita ngeluangin waktunya. yang udah ngebagiin 5 pilar gereja kita juga tadi. Nyeritain awal bertobat, mengalami segala macam pertumbuhan rohani,
pro kontra dari keluarga sampai masa kuliahnya. Bener Wah, banget. banyak Itu banget. memberkati banyak banget mahasiswa ya kan. Dan Iya. gue tuh jadi terinspirasi untuk mau dimuridkan. Benar. Gue ngerasa Benar. kayak seteng sama Tuhan, wah gue sudah dimuridkan. Gitu. Benar. Kayaknya lu atau gue dulu mau terima kasih nih. Lu dulu dong, lu dulu. Thank you ya Bang David Sevenhot udah ngeluangin waktunya ceritain kebaikan Tuhan, semua berkat yang gua denger, gua percaya juga teman-teman yang lagi denger podcast atau YouTube diberkati juga. Benar banget. Thank you banget buat narasumber yang super banget ya kan. Pas gue percaya karena gue anak mahasiswa gitu kan, terus tadi denger Bang Hot itu pelayanan yang jor-joran gitu kan, tapi jadi lulusan terbaik dari Universitas Yellow Jacket ya kan. Jadi guru sekarang sekolah internasional. bener-bener diberkati untuk memberkati banget ya kan. Dan gue personally dan dari seluruh tim gue mengucapkan terima kasih banget buat narasumber kita ya kan. Oke, kita harus say thanks juga dong Say thanks buat juga. semua teman-teman, buat semua jemaat Buat Tuhan yang di nonton di Episode YouTube dan yang denger di Spotify. ya. Udah join, udah denger, kita percaya bahwa teman-teman akan diberkati Pastinya. jauh-jauh lagi. Benar banget. Mengerti pilar-pilar GKD dan menerapkannya di kehidupan teman-teman. Benar semuanya. banget. Begitu. Akhir kata, Tunggu, Oh, tunggu. jangan lupa di subscribe nih Iya, YouTube channelnya GKD itu Salters ya dia. kan. Terus jangan lupa kalau misalnya denger di Spotify taruh. langsung di follow juga IG-nya dong. di follow IG-nya GKD Salters. Salters Youth, Salters Youth, Salters College, Salters Profesional. Profesional, dan GKD Salters. IG gue jangan. Jangan, nanti aja. Kalau mau langsung komen aja. Ya. Oke. Oke, Udah ya? udah, Kita langsung. closing. Apa kita mau di sini lagi? Gue sih maunya di sini terus ya. Iya. Cuma karena waktu dan tempat ini terbatas gitu ya. Jadi ya udah kita langsung aja. Kita closing ya. Kita Oke, closing. gue Sambang dan partner host gue, Gue Ino, Salters and Light, Alight unto Your Path.